Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Merdeka. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan kita semua untuk saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami membawa rindu kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau pada pagi hari ini. Mari pimpin urapi setiap kami. Mari lawat kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Lawat kami dengan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Jangan lewatkan satu pun di antara kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan Yesus menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
dipuji, disembah, karena yang bertanya tulus sarangkan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu. Siapa memuji Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Siapa memuji Tuhan Bapak Ibu? Boleh dong saya lihat lambaian tangannya sambil angkat bendera. Puji nama Tuhan, baru kelihatan di merdekanya. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa kita akan bangkit. Kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh ya sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari kita semua, hey, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman.
hati kita untuk mau dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari pimpin kami Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Berikanlah kami hati yang mau menerima, telinga yang mau mendengar kebenaran-Mu Tuhan, dan hidup yang mau melakukan kebenaran firman-Mu. Telah memilihku
tanpa kekudusan yang dari Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Tetapi oleh darah Yesus Kristus yang telah mengalir di atas kayu salib, yang telah menyelesaikan segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Dan oleh darah Yesus kami boleh dibenarkan, sehingga kami boleh menjadi bait sucinya Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, sesuatu yang besar akan terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa keselamatan boleh terjadi bagi bangsa kami Indonesia ini. Penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi, sehingga kemerdekaan ini menjadi momentum yang besar. Kemuliaan Tuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Bersabda, berfirmanlah Engkau bagi setiap kami pada pagi hari ini dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami boleh memahami apa isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini, Engkau yang tidak terbatas, untuk berbicara di tengah-tengah kami. Pengurapan Allah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman-Mu. Bersama saya katakan amin. Merdeka. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya izin mau mundur sebentar, saya nggak tahan dingin. Ini jadi puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya berkhotbah tentang, bukan berkhotbah sih, enaknya apa ya bilangnya ya? Apa namanya ya? Sharing kebenaran firman Tuhan, karena waktu saya sedikit ini ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana seseorang dimerdekakan yang bertujuan untuk melayani Tuhan di gerejanya. Perlu kita ketahui bahwa gereja Tuhan yang disebut dengan gereja ada dua bagian. Gereja yang seutuhnya sebenarnya adalah pribadi orang percaya. Katakan, saya gerejanya Tuhan. Saya gerejanya Tuhan. Ya. Pribadi kita, setiap hidup orang percaya itu adalah gereja Tuhan. Amen. Dan yang kedua adalah paguyuban atau lembaga yang disebut dengan gereja. Gereja ini adalah paguyuban atau lembaga di mana setiap orang percaya bersatu memuliakan Tuhan. Jadi kalau ditanya gereja Tuhan ada berapa? Ada dua, yaitu pribadi setiap orang percaya, dan yang kedua adalah gereja di mana kita berkumpul seperti ini. Ya, ini adalah gereja. Nah, seseorang akan bisa melayani Tuhan di dalam gereja ketika dia mengalami yang namanya kemerdekaan. Dimerdekakan dari dalam segala hal. Beberapa minggu ini, sepanjang bulan Agustus, kita belajar mengenai bagaimana kita dimerdekakan dalam karakter, bagaimana kita dimerdekakan di dalam dosa-dosa kita, bagaimana kita dimerdekakan untuk melayani sesama. Dan hari ini kita belajar mengenai bagaimana seseorang yang dimerdekakan itu boleh melayani Tuhan di dalam gerejanya Tuhan. Tentu di dalam kitab Timotius di sana dituliskan banyak macam atau banyak aturan seseorang yang boleh melayani Tuhan. Minimal keluarganya itu baik, hidup dalam keluarga yang baik. Karena kalau keluarga sendiri tidak baik, itu tidak menjadi contoh dan teladan kepada jemaat Tuhan. Amin. Amin. Minimal seorang yang melayani Tuhan adalah seseorang yang bisa mengasihi keluarganya. Karena sekali lagi, lembaga yang Tuhan dirikan pada pertama sekali abad kehidupan ini yaitu keluarga. Pada waktu Adam sendirian, yang diciptakan oleh Tuhan adalah lembaga keluarga, yaitu dia mengadakan yang namanya Hawa. Jadi Bapak Ibu, sebelum engkau melayani orang lain, gereja orang lain, maksudnya kehidupan orang lain, pribadi orang lain, karena gereja itu adalah orang lain dan gerejanya Tuhan, minimal
engkau harus bisa menjadi teladan dalam keluargamu, bisa dulu mengasihi keluargamu. Amin. Amin. Karena itu contoh Bapak Ibu. Banyak orang yang pintar berkhotbah, banyak orang yang hebat dalam segala percakapan, hebat dalam skill, tetapi keluarganya amburadul. Buat saya, mimbar saya yang pertama sekali adalah keluarga saya. Baru mimbar dalam gereja ini atau melayani sesama. Selama saya tidak bisa, misalnya ya, ini nih seorang hamba Tuhan, saya jujur-jujur aja ya. Saya nggak tahu Bapak Gembala pernah mengalaminya atau yang lainnya. Pelayanan Tuhan, misalnya nih Bapak Ibu ya. Kadang-kadang waktu kita ada jadwal pelayanan, itu iblis gencar loh untuk bagaimana caranya menghentikan kita untuk melayani Tuhan. Atau contoh-contohnya lah, misalnya kita mau pergi doa, itu ada saja hal-hal yang membuat kita begini, kenapa sih banyak banget masalah. Saya pernah kejadian, saya mau khotbah, lalu saya pagi-pagi itu berantem. Bukan berantem ya, maksudnya adu pendapat gitu. Sama Ko Andri gitu, kami adu pendapat gitu. Tapi itu damai sejahtera gak enak loh. Saya bilang saya gak mau melayani Tuhan kalau kondisinya begini. Ko Andri kan orangnya pendiam ya Bapak Ibu. Saya orangnya ceplos-ceplos, apa adanya. Saya tuh maunya saat itu juga diselesaikan masalah. Kalau dia enggak, tunggu dulu gitu. Oh saya gak bisa, saya mendidih. Gak bisa begitu. Duduk, diam, kita berdiri di sini, kita duduk bareng, kita ngomongin apa sih masalahnya gitu. Karena saya nggak mau melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, saya membawa roh yang tidak baik gitu lah. Saya mau gitu. Dia bilang saya bukannya tidak mau menyelesaikan masalah saat ini, tapi saya tidak mau menyakiti kamu dengan kata-kata. Sepanjang pernikahan kami dia tidak pernah berkata kasar sama saya Bapak Ibu. Jadi dia bilang ke saya, kamu diam dulu, diam katanya. Gimana saya bisa diam, orang celoteh begini ya, gak bisa diam gitu ya, makin parah lah. Udahlah, ya udah Tuhan, tunggu beberapa menit, oh ya udah kita obrolin, kita selesai. Dan pada saat itu, oh ya udah, saya minta maaf, dia juga minta maaf, udah saling berbaikan. Udah, puji Tuhan, baru berangkat pelayanan, enak, rasanya enak, melayani Tuhan pun enak gitu, enak Bapak Ibu. Jadi apa yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini, minimal waktu kita melayani orang lain, waktu kita melayani umat Tuhan, melayani dalam gereja, kita sudah minimal dimerdekakan di dalam Tuhan. Kita bisa gitu loh, mengasihi keluarga dalam keadaan apapun. Pagi hari ini saya tidak sedang menghakimi Bapak Ibu. Masing-masing kita dalam keluarga, dalam karir, dalam berkantor, kita pasti punya masalah-masalah pribadi yang perlu diselesaikan, yang perlu dimerdekakan di dalam Tuhan. Bapak Ibu nggak enak loh kalau berantem dalam keluarga tidak diselesaikan. Bagaimana bisa melayani Tuhan? Tidak enak. Oleh karena itu, Indonesia sudah merdeka. Tetapi untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, kita perlu dimerdekakan. Kalau hati kita belum selesai, berdoalah Bapak Ibu, supaya ada waktu di mana engkau dan keluargamu kembali dimerdekakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini, saya percaya setiap keluarga, setiap pribadi punya persoalan. Bukan cuma saya, bukan cuma juga Bapak Ibu, semua kita pasti pernah yang namanya dalam keluarga cekcok. Tapi pada pagi hari ini, saya hanya mau bilang, marilah kita melayani Tuhan, dimulai dari keluarga, baru di dalam gereja ini. Amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 yang berjudul tentang kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kitab Nabi Yesaya, seorang nabi. Tujuannya Tuhan izinkan dia di dalam perjanjian lama ini, Nabi Yesaya, seseorang yang berkata-kata atau menubuatkan tentang seorang Mesias yang memberikan kebebasan buat orang-orang
di Israel pada waktu itu. Yesaya ini orang yang berada di kalangan atas, Bapak Ibu. Dia juga mengenal banyak raja-raja. Enak ya kalau kita berada dari keluarga elit itu gampang gitu loh untuk menjangkau orang-orang yang demikian. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini Yesaya sedang bernubuat bahwa akan ada seorang pembebas yang sejati, yaitu Mesias. Itu nanti digenapi di dalam Perjanjian Baru, di mana Yesaya berkata ada keturunan dari Daud yang datang seorang pembebas. Setiap kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang tawanan, orang-orang yang berada dalam penjara. Benar? Kita adalah orang-orang yang rawan akan sakit hati. Benar? Kita adalah orang-orang tawanan dalam dosa. Amin? Benar? Bagaimana tidak? Ketika kita diperhadapkan dengan dunia ini, begitu banyak yang namanya tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang ditawan oleh dosa-dosa tersebut. Tetapi Nabi Yesaya, seorang nabi besar yang berada dari kalangan elit, Tuhan mengurapi dia pada saat itu, dan dia bilang bahwa akan ada seorang pembebas yang memerdekakan setiap orang yang percaya di dalam Tuhan, namanya Mesias, yang terlahir dari keturunan Daud. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan Tuhanmu yang engkau katakan Yesus, itu bukan Tuhan. Kalau ada yang mengatakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sesuatu yang berbeda, yang tidak perlu ada kaitannya, tidak Bapak Ibu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memiliki benang merah yang sama. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan bahwa ada seorang pembebas yang diurapi oleh Tuhan, itu benar-benar terjadi di dalam Perjanjian Baru. Jadi pada pagi hari ini Nabi Yesaya sedang menubuatkan, dan kita telah terima di dalam Perjanjian Baru sesudah Masehi atau sesudah Mesias dilahirkan di dunia ini, bahwa ada seorang yang diurapi Tuhan yang bisa gitu loh, yang bisa membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu tawanan, bahkan dari hati yang tersakiti, bahkan kekecewaan. Pada pagi hari ini kita punya Yesus yang memerdekakan setiap orang percaya. Indonesia ada pahlawan-pahlawan leluhur-leluhur yang berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia masuk dalam taraf kemerdekaan. Pada pagi hari ini orang-orang percaya yang diikat oleh kuasa iblis, yang diikat dengan kekuatan-kekuatan gaib, kita punya Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus yang bisa membebaskan engkau dan saya. Hari-hari ini banyak orang ke Gunung Kawi, banyak orang yang ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan mencari kekayaan. Saya teringat seseorang yang dekat dengan rumah di Ampera. Dia itu orang kaya banget, tapi selalu ada tumbal, Bapak Ibu. Iblis memberikan segala sesuatu bagi Bapak Ibu enggak dengan cuma-cuma, enggak gratis, tapi ada tumbalnya. Pasti salah seorang, ada yang cacat mental, ada yang gila, dan lain sebagainya. Karena iblis tidak memberikan engkau kekayaan secara cuma-cuma. Tetapi kalau Tuhan, itu akan memberikan engkau sesuai dengan kebutuhan. Tuhan akan memberikan kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan manusia banyak, dan itu tidak bisa terpenuhi, Bapak Ibu. Saya punya keinginan banyak, tapi Tuhan bilang, kebutuhanmu ini yang terbaik buat kamu. Kalau saya kasih kamu kekayaan hari ini, kamu juga bisa sombong, kamu juga bisa menjauh dari pelayanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu syukuri apa yang Tuhan beri hari ini. Jangan cari damai sejahtera di dalam lain sign, tetapi cari damai sejahtera, carilah berkat Tuhan di dalam hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Mari kita membaca di dalam, ini bisa ditayangin ya. Oke. Matius pasal 11 ayat 5. Bagaimana Yesus memberikan pembebasan di sana? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang
kabar baik. Ini kebebasan sejati yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam perjanjian baru. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Hal itu masih terjadi sampai hari ini. Masih Bapak Ibu, sesuai dengan iman dan percayamu terjadilah atasmu. Ketika engkau percaya, maka imanmu menyelamatkan engkau. Kebebasan sejati yang Yesus lakukan di dalam perjanjian baru. Pada masa di mana Yesus melayani sepanjang hidupnya di dalam dunia sampai dengan 33 tahun, dia mengadakan mujizat. Ada orang-orang yang buta bisa melihat, ada orang-orang yang tidak berjalan bisa berjalan, dan ada orang yang penyakit kusta menjadi tahir dan lain sebagainya. Hari ini saya mau bilang, adakah penyakit dalam dirimu? Percayalah, kuasa nama Yesus masih berkarya sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Seseorang yang keluarga kami juga, dia menderita sakit penyakit, katanya ada paku di dalam perutnya. Dia sakit, dia kayak orang bunting gitu ya, orang hamil gitu ya, kayak orang hamil, dia besar perutnya. Lalu dicek sama dokter, ternyata tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada penyakit apapun. Tetapi pada waktu dicari segala sesuatu, ternyata ada paku gitu di dalam perutnya dan dikeluarin seperti itu. Itu adalah ilmu-ilmu gaib. Tapi kita percaya satu hal, bahwa setan tunduk pada nama Yesus. Seharusnya ketika dia mau percaya kepada Yesus, hal itu tidak akan terjadi padanya. Dan kalaupun itu terjadi, Tuhan akan memberikan jalan keluar baginya. Hari-hari ini saya hanya mau bilang, banyak cara orang mencari Tuhan, tetapi Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan datang mencari kita, Bapak Ibu. Itu yang lebih hebat dari semua Tuhan-Tuhan lain. Dan lebih hebatnya lagi, dia bukan Tuhan yang tidak bisa melihat, dia bukan Tuhan yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan, tetapi dia Tuhan yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia melihat, dia bergerak, karena dia juga pernah merasakan sama seperti Bapak Ibu. Dia pernah hidup sebagai manusia 100% di dunia ini. Haleluya. Nah, kita akan bandingkan lagi di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lagi-lagi Tuhan berkata di dalam setiap Injil yang dituliskan, ini adalah kebebasan sejati. Indonesia boleh merdeka Bapak Ibu, tapi kalau kita sakit-sakitan rasanya belum merdeka, benar? Kalau ekonomi kita belum merdeka, rasanya belum merdeka, iya? Benar? Dapur tidak ada asamnya Bapak Ibu, rasanya merdeka juga bohong. Benar? Nah, banyak. Kita mau bilang merdeka, tapi kita masih dalam keluarga belum selesai persoalannya. Sesungguhnya engkau belum merdeka. Engkau masih punya pegangan yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya mau bilang sesungguhnya engkau belum merdeka. Engkau masih punya kepahitan. Sesungguhnya engkau belum merdeka. Hari ini Yesus menawarkan, karena dia telah diurapi oleh Roh Allah. Ini berbicara mengenai Trinitas ya Bapak Ibu, di mana Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 berbicara mengenai penggenapan, di mana ada 3 pribadi. Ya, ada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Pengurapan Allah. Dan itu Yesaya menubuatkan hal itu dan terjadi di dalam perjanjian baru. Dan ini yang Yesus lakukan Bapak Ibu, ketika dia diurapi oleh Roh Tuhan, ya, ketika dia diurapi,
Ini yang terjadi, dia bisa membebaskan orang-orang yang tertawan seperti ini. Mungkin kita bukan yang gak bisa melihat hari ini, tapi kadang-kadang pada saat kita punya persoalan pergumulan hidup, kita gak bisa melihat jalan keluar. Ada orang yang ketika ada masalah, dia tidak melihat jalan keluar. Apa yang dia ambil? Bunuh diri. Itu salah satu penyakit, Bapak Ibu. Penyakit tidak bisa melihat jalan keluar. Padahal sebenarnya kalau dia di dalam Tuhan, kalau dia memanggil Tuhan, kalau dia percaya kepada Yesus, segede apapun persoalan hidupmu, keluargamu, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan. Setiap kali ada persoalan, Tuhan tolong celikan mata rohani saya, supaya boleh saya melihat apa jalan keluar di sisi masalah yang saya hadapi hari ini. Saya punya banyak masalah-masalah yang sudah saya alami. Walau saya di umur segini, saya punya persoalan banyak yang sudah Tuhan izinkan saya alami. Tapi saya mau bilang begini, buka mata kita di dalam Tuhan. Jangan bunuh diri, Bapak Ibu. Jangan bunuh diri, ya. Hanya ada kemarin nonton video, hanya gara-gara anaknya itu di Shopee Pay, dia ini nyicil handphone apa ya yang mahal itu loh, Apple itu yang mahal. Lalu mamahnya ditagih, terus mamahnya juga bingung, kapan kamu ini iPhone kamu tuh kapan kamu lakukan itu, yang nggak tahu gitu. Kalau iPhone kan biasanya 20 juta 30 juta gitu ya. Nah, karena dia tidak bisa menjawab, dia pergi ke suatu tempat, lalu dia melompat, lalu bapaknya juga melompat, ibunya juga melompat, hanya gara-gara iPhone. 25 juta, satu keluarga meninggal. Ya Tuhan, bukankah tidak ada jalan keluar harusnya? Ada, Bapak Ibu. Zaman sekarang banyak tawaran dunia, jangan salah. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik, lihat baik-baik, berpegang teguh pada Tuhan. Biarlah kita boleh melihat bahwa setiap kali ada persoalan dalam hidupmu, lihatlah, pandanglah kepada Tuhan. Di balik persoalan hidupmu, ada Tuhan yang punya solusinya. Ya, asal jangan buat masalah, Bapak Ibu. Kalau kayak tadi kan cari masalah namanya, ya kan? Cari masalah, ya. Saya ngomong sama anak saya, jangan mukul anak orang ya. Tapi kalau kamu yang duluan mukul, mami sendiri yang duluan pukul kamu. Tapi kalau kamu dipukul, boleh dong bela diri. Saya bilang bela diri, gak apa-apa. Kalau kamu dipukul, bela diri, gitu. Kalau kamu nggak sanggup, mundur, biar saya yang maju, gitu loh. Tapi kalau kamu yang duluan nakal, duluan mukul, mami yang hajar kamu duluan. Makanya jangan cari-cari masalah, Bapak Ibu. Ya, walaupun Yesus itu adalah solusi penyelesaian masalah dalam hidup kita, tapi jangan buat masalah, jangan cari-cari masalah, gitu. Ya, lakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Jangan bilang begini, ya udahlah Tuhan, saya mau mencuri aja lah. Ya itu kan memasukkan diri dalam penjara sendiri, gitu loh. Ya, nggak apa-apa, tenang aja, nanti ada Yesus yang mengampuni dosa saya. Bapak Ibu, kita dimerdekakan dalam Tuhan bukan untuk berbuat kejahatan, tetapi untuk saling melayani. Ya, kalau kita dimerdekakan di dalam Tuhan, itu tujuannya untuk saling melayani, ya, untuk saling melayani, bukan untuk kebebasan untuk berbuat dosa. Banyak orang di luar kita bilang begini, karena saya main media sosial gitu, mereka bilang begini, ya pantaslah kalian orang-orang Kristen seenaknya jidatnya berbuat dosa, kan dosa kalian sudah ditebus Tuhan, gampanglah berbuat dosa aja lah, semaunya kalian gitu. Tidak ya, nggak begitu konteksnya. Justru Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi bukti karena kita sudah diselamatkan dan dibebaskan dari belenggu dosa, kita melakukan hal-hal yang baik. Bukan supaya kita diselamatkan, ya. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan, ya. Karena kita telah diselamatkan. Oke, Galatia 5 ayatnya yang ke-1. Ini waktu saya tinggal 1 menit, cepat sekali. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Lompat ayat 13. Oke, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pada pagi hari ini, seseorang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan, kita telah dibebaskan dari belenggu, ya, belenggu dosa, tawanan, penjara, atau hal apapun yang mengikat kehidupan kita. Tujuannya ini loh, kita saling melayani. Hari ini saya berdiri di sini, besok Bapak Ibu berdiri di sini. Ya, kita saling melayani, ya. Kita saling melayani di dalam kasih. Lalu kita akan baca lagi di dalam, enaknya di mana? Soalnya banyak ya. Banyak banget gitu ya. Oke, kita coba ya. Di 2 Korintus 3 ayat 17. Soalnya banyak itu ayat-ayat kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Allah di dalam kamu dan di dalam aku juga, ada roh Tuhan di dalam kita semuanya, dan di situ kemerdekaan boleh terjadi. Makanya waktu kita dibilang dituntun masuk menerima Yesus, ya ini dia. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah di dalam hatiku dan jadilah Tuhan atasku. Roh Tuhan ada di dalammu, dan kemerdekaan itu menjadi bagianmu. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini sebenarnya banyak poin-poinnya, tapi memang waktunya ya udah selesai malah ya. Maafkanlah diriku ini. 30 menit sedikit sekali buat saya jadinya sekarang. Terlalu banyak ngomong atau apa ini? Enggak ya. Oke, jadi apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Apapun yang mencengkeram kehidupanmu, apapun yang menjadi penjara dalam hidupmu, apapun yang mencoba untuk mengikat hidupmu untuk tidak bebas melayani Tuhan di tempat ini dan melayani sesama, percayalah kepada Yesus. Dia yang akan membebaskanmu. Dan ketika engkau dibebaskan, tujuannya bukan untuk berbuat dosa atau semena-mena berbuat kejahatan seolah-olah nanti Tuhan juga sudah menebus kita. Tetapi satu tujuan, yaitu kita saling melayani di dalam kebenaran. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perenungan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan.